Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan membahas pemrograman komputer, yaitu di tugas keempat saya yang berjudul list dan array. Ya, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Sofwan Ahdan, NIM saya 440 2256 345. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Diponegoro, sekolah vokasi dengan prodi rekayasa perancangan mekanik. Oke, langsung saja kita cus ke materinya. Oke, pengantar dulu ya. Jadi dalam pemrograman itu bisa dikatakan di sini struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Jadi kalau ngikut dari materi-materi sebelumnya, selama ini kita kan mendapat sebuah data itu berdasarkan dari suatu pertanyaan lalu kita simpan satu persatu, dan itu sangat tidak efisien sekali. Maka di sini ada yang namanya list dan array. Kita baca dulu poinnya. Dalam pemrograman, pemilihan struktur data sangat mempengaruhi performa program. Jadi semakin efisien data itu disimpan, maka semakin terjaga pula data itu dapat dikelompokkan. Seperti itulah. List dan array merupakan dua struktur data dasar yang sering digunakan. Next. Oke, masuk ke pengertian array. Array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Lalu setiap elemen disimpan dalam urutan indeks tetap. Ukuran array bersifat tetap dan ditentukan saat deklarasi. Contohnya yaitu kalau dalam Python ya, itu ada array lalu kurung buka i, itu menandakan indeks. Lalu untuk kodenya yaitu kurung rawal ya, itu ada 1 2 3 4, terus kurung tutup dan dikurung tutup lagi. Nah, kelebihan dan kekurangan array itu apa sih? Kalau kelebihannya itu akses cepat berdasarkan indeks tadi, terus efisien dalam penggunaan memori, dan kekurangannya ukuran tidak dapat diubah setelah dibuat, lalu tidak fleksibel untuk tipe data berbeda. Nanti kita praktekkan. Lalu lanjut ke pengertian list adalah struktur data dinamis yang dapat menyimpan berbagai tipe data. Jadi list itu ya list apa sih namanya, kumpulan data gitulah, dan itu pun dinamis, bisa kita tambah, bisa kita kurang juga. Dapat diubah ukurannya dengan mudah, yaitu tadi ya, menambah atau menghapus elemen. Digunakan secara luas dalam bahasa seperti Python, contohnya yaitu buah sama dengan apel, mangga, pisang. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh implementasi dari Python itu sendiri. Untuk Scratch ya insya Allah gampang lah kan, soalnya tinggal kotak-kotak aja. Untuk list itu kodenya seperti ini, apel 1 2 3 true, dan ini bisa dipakai untuk string yang berupa kalimat, lalu integer juga yang berupa angka, dan ini true juga string ya. Nah, di sini bisa dilihat array pun juga seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kesimpulannya, array dan list sama-sama digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Array lebih efisien untuk data dengan tipe yang sama, list lebih fleksibel dan mudah digunakan. Pemilihan struktur data tergantung kebutuhan program. Nah, itu saja. Mari kita langsung coba ke Scratch dan Pythonnya. Ke bagian Python masih dasar, yang bagian list dan array. Untuk memasukkan list, pertama-tama kita masukkan dulu variabel apa yang mau kita ketik. Misal tadi kan kita bahas tentang olahraga, tulis saja macam olahraga. Masih sama dengan, terus kita buka yang kotak kayak gini ya guys ya, kita nih masukkan. Oke, sudah, kita coba print dulu, print macam olahraga.
masih kelihatan ya sini. Nah, ada berapa ini? 1 2 3 4 5. Terus kita mau ngeprint juga nih. Ini olahraga yang kita print itu, yang kita sebutin tuh ada berapa sih? Itu bisa kita sebutkan di Python ini. Ada yang namanya len atau kepanjangan. Oke, kita tab. Kita coba. Nah, di sini ada 5 ya, sesuai di sini. Terus kita mau ngeprint salah satunya, coba print lagi salah satunya, macam underscore olahraga. Nah, ini kita tulis di sini 1. Oke, coba lagi. Nah, di sini yang keluar basket. Kenapa bukan sepak bola? Karena kalau di Python itu hitungannya bukan dari 1 tapi dari 0. Jadi sepak bola itu hitungannya 0 1 2 3 4 gitu. Kita coba ganti 0 gitu ya. Nah, terjadi yang disebutkan yang sepak bola kayak gitu. Terus kita mau nambah lagi nih, ngeprint lagi, kita mau menambahkan data. Misalkan di sini kita mau tambahkan futsal gitu ya, bisa itu kita tambahkan di sini macam olahraga. Terus kita kasih titik append. Ini fungsinya buat menambahkan ya. Lalu setelah append kita tambahkan nih kalimatnya yang mau kita tambah, futsal ya tadi ya. Jangan lupa kita tambahkan tanda petik. Oke, kita tambah di sini. Oh ya, belum kita print ya, coba print macam olahraganya. Nah, ini saya di sini bakal ketambahan futsal gitu. Nah, kalau misalkan kita nyebutin kayak gini cuman lupa pakai tanda petik gitu, jadi tanda petiknya cuman 1 di akhir sama di awal sama di akhir gitu. Maka di sini yang bakal ada gitu cuman 1, soalnya kita cuma nambahin tanda petik di awal sama di akhir doang. Makanya kita harus tambahkan tanda petik per masing-masing kalimatnya gitu, biar kehitung sebuah satu data gitulah. Oke, kita ya. Terus kita mau mengganti apa salah satunya itu dengan olahraga lain gitu, coba misal kita ganti macam olahraga. Di situ ini nomor 1 ini kita ganti dengan senam lantai gitu ya, coba nomor 1. Oh, ada bola voli itu, kita coba ya pakai bola voli. Nah, terus habis itu kita print lagi, print macam olahraga. Nah, di sini sepak bolanya ini, bola volinya ini diganti basket, yang basket ini sorry yang basket berubah karena ini mintanya kita ubah jadinya bola voli di sini gitu guys. Jadinya coba kita jumlahin lagi ya, ini tadi akhirnya ada berapa olahraga yang udah kita masukkan.
Sini ada 6 ketambahan satu ya, tadi itu. Itu guys, ya mungkin ini yang untuk dasar dari list sama array. Mari kita lanjutkan ke bagian projectnya. Oke, sebelum masuk ke project, kita jelaskan dulu ya tentang bagan-bagannya. Itu kita masuk ke flowchart. Jadi awalnya aku bikin mulai ya di sini, itu bundar, habis itu masukkan di sini, harusnya kotak ya guys ya. Cuman lupa pas itu buat list makanan cepat saji gitu, sembunyikan. Ini pas itu aku bikin eh, ada makanan cepat sajinya itu ada pizza, takoyaki, terus kentang goreng, ada 6 lah dan lain-lain gitu. Nah ini tanyakan macam-macam junk food. Nah kalau udah selesai nanti masuk ke makanan pertama, terus udah masuk sini dulu. Kalau misalkan makanan pertama benar ada di 6 listnya itu, berarti nanti ketambahan skor 1 lah. Kalau salah nanti ketambahan skornya 0 atau enggak bertambah sama sekali. Nah benar salah itu tetap maju ke makanan kedua gitu. Begitupun makanan kedua seterusnya juga seperti itu. Nanti makanan kedua ditanyain kan, kalau misalkan benar skor tambah 1, tapi dengan syarat tidak sama dengan jawaban yang pertama gitu. Nah kalau sama tetap jawabannya 0. Itu pun kalaupun salah atau sama nanti jawabannya tetap 0. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Makanan ketiga sama seperti makanan kedua sebelumnya. Kalau benar dapat skor 1, kalaupun sama ataupun salah itu dapatnya 0 gitu. Terus nanti ada penjumlahan skor, dan habis itu permainan selesai. Ini harusnya game over, ada tulisannya, cuman ketutupan ini. Nah kayak gitu. Terus kita masuk aja ya ke permainan pertama ini yang lewat scratch. Nah di sini langsung ada ya, udah saya buat sebelumnya gitu, ada 6 list makanan: burger, nugget, pizza, kentang goreng, kebab, sama takoyaki gitu. Nah untuk membuat permainan ini menarik, kita buat program, yaitu programnya sembunyikan di sini. Nah sembunyikan daftar, maka otomatis ini akan hilang sendiri gitu, dan variabel yang ada di sini itu otomatis kayak 0 gitulah. Nah di sini ada penambahan skor ya. Jadi awalnya skor 0 gitu, terus kita masukkan sifat if else ya, jika atau jika tidak. Nah kalau misalkan makanan cepat saji berisi junk food pertama, ini jawaban yang udah kita masukkan. Nah kalau benar nanti masuk ke sini, ubah skor sebesar 1 lah. Kalau misalkan salah gitu dari ke-6 ini, maka masuknya yang sini. Jika tidak, maka masuknya gabungkan oh tidak, coba lagi, dan skor tetap 0 karena di sini tidak ada perubahan skor ya. Kalau misalkan perubahan skor berarti harusnya tambah ke sini, cuman kita maunya buat yang fair gitu kan. Kalau benar berarti ketambahan 1. Next ke pertanyaan kedua kan, yang kedua kita jawab lagi. Nanti jawabannya kalau misal junk food kedua ada dalam makanan cepat saji dan tidak berada, dan junk food kedua tidak sama dengan junk food pertama gitu kan, berarti benar seperti itu. Dan skornya akan bertambah 1, dan bila mana salah maka jawabannya adalah ini dan skor tidak bertambah. Begitupun yang ketiga. Oke, kalau begitu mari kita coba saja ya. Kita hafalkan dulu ya: burger, nugget, pizza, kentang goreng, kebab, takoyaki. Oke. Nah sebutkan makanan cepat saji. Yang pertama pizza. Enter. Nah kamu benar. Kita coba lagi takoyaki. Nah benar lagi, sama satu lagi ya, berarti
burger. Nah, benar. Skor akhirmu adalah 3 poin. Nah, gimana kalau misalkan jawabannya itu sama semua gitu? Nah, kita coba ya, burger, burger, burger gitu. Nah, awalnya benar, kita coba lagi. Nah, malah salah, kita coba lagi. Nah, salah lagi. Nah, di sini poinnya cuma 1 gitu ya. Nah, seperti itu untuk yang scratch. Kita lanjutkan ke Pythonnya, guys. Oke, masih sama ya, kita masih pakai ini sifat dari apa namanya, flowchart yang sudah kita rangkai. Awalnya mulai ya, kita masukkan sifat import time ini biar ada jeda waktu lah waktu kita mengerjakan. Di sini kita masukkan dulu datanya, makanan cepat saji yang tadi ya, burger, nugget, pizza, kentang goreng, kebab, takoyaki, buat list dulu ini. Habis itu nanti ditanyakan, hello, kamu harus menebak 3 jenis makanan cepat saji. Nah, di sini udah mulai bertanya ya. Nah, terus nanti bakal ada jeda di sini, time slip 3 detik gitu. Terus masuklah junk food pertama, makanan pertama gitu. Input bertanya makanan cepat saji yang pertama gitu. Terus habis itu kalau misal jawabannya if junk food 1 in makanan cepat saji, in itu maksudnya itu ini. Nah, makanan cepat saji berisi junk food pertama, in itu maksudnya adalah berisi gitulah. If junk food berisi makanan cepat saji, print jawabanmu benar gitulah. Nah, terus habis itu kedua pun juga sama, if junk food 2 in makanan cepat saji, print jawabanmu benar. Nah, ketambahan 1, begitupun yang ketiga. Oke, kita coba juga ya di sini. Kita masukkan takoyaki. Nah, jawabanmu benar, takoyaki adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji kedua. Kita coba lagi, nugget. Nah, ini benar lagi. Terus habis itu kita coba ya, burger. Nah, jawabanmu benar, adalah makanan cepat saji. Dan game over, skormu adalah 3 poin. Oh ya, catatan, kalau pas sampai sini game over ini skormu adalah 3 ya tadi. Kan ini kan kita masukkan sifat integer ya, atau tentang angka kan, perakuntansian gitulah pokoknya, hitung-hitungan. Nah, untuk biar bisa di print dengan kalimat gitu, kita harus menambahkan str di sini atau string gitu ya, biar sifatnya itu berupa kalimat. Nah, tidak lupa lagi kita tambahkan di sini ya, print makanan cepat saji ya, sama kayak yang di sini, tampilkan daftar makanan cepat saji biar tahu, oh alah jawabannya tuh ini semua. Jadi kayak gitu guys, proyek dari Scratch dan Python untuk list dan array. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.